ini mahasiswa nggak punya duit, nyari pinjaman, ini kayak kehidupan saya gitu. Ini kayak Coba kita bilang iklan belum ada kan kayak dia. Saya seru sebel. gitu ya. Kalau itu apa? Ini sih. Botak, kumisan, cuma kumisnya kurang bawah lagi. Kan, oh ya, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, Juniornya Robby paling Om Indro ya. ketika kita orang film mau syuting, harusnya pemerintah daerah itu Support. suruh supporting gitu kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Malah dia buat suatu aturan entah itu aturan dari raja kecilnya, saya nggak tahu lah. Seakan-akan kok banyak biaya-biaya yang tak terduga. Saya bilang biaya tak terduga ya. Bahkan teman saya cerita mereka tuh syuting di Korea, izin memang ada birokrasi segala Betul. gitu, tapi tidak mahal dan bahkan malah dapat cashback. Bahkan di Malaysia itu malah disubsidi. Kalau saya memang kemarin itu untuk iklan ya, nggak usah sebut iklan apa, tapi di Malaysia memang benar-benar disupport. Rakyat jenuh ya, maksudnya kinerja pemerintah tuh terlalu banyak yang salah di negeri ini gitu. Kita hadir ngomong ingin bensin atau Halo sahabat Indonesia, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Betty Fridiari dapat menjumpai sahabat Indonesia dalam program Nunggu Sunset. Seperti biasanya kalau Nunggu Sunset sudah hadir, pasti hadir dengan membawa para talent atau casting dari sebuah film. Dan kali ini kita akan hadirkan para cast dari Bukan Jodoh Biasa. Yeay! Lemes amat. Oke baik, selamat datang teman-teman dari casting Bukan Jodoh Biasa. Ini ada Mas Viko, halo. Halo. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, kayaknya Mas Viko kembali ke sini kayak dulu pernah di sini lama ya, dan lahir dari sini kalau nggak salah ya? Nah, iya, awal karir ya. Iya. Jadi gimana kembali pulang ke rumah kampung halaman? Ya tadi saya sempat mandi dulu. Oh, enggak gitu kan. Homey banget. Iya, homey banget ya, saking hominya ya. Dan, oke Mas Viko, selamat datang. Kemudian ada Mas Robby. Bu. Halo. Ini rajanya iklan loh. Di mana-mana ada, di billboard ya kan, di semua iklan ada gitu kan. Nanti kita akan banyak cerita dengan Mas Robby Bo. Halo, selamat siang Mas Robby Bo. Selamat siang. Iya, dan juga ada ini nih, apanya ya ini ya, empunya ya kayaknya ya kalau di sini ya. Salah satu adalah Bang Gio. Iya, halo Bang Gio, apa kabar? Eksekutif produser dari film ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, boleh nggak kenalan dulu perannya di film ini apa? Boleh sambil ceritakan, boleh? Saya di film Bukan Jodoh Biasa nih perannya sebagai Jongki. Jongki. Salah satu dari 4 sekawan yang kuliah di Bandung. Saya ceritanya di sini memerankan karakter sebagai orang Medan. Orang Medan. Berarti logatnya juga pasti akan langsung switch ya? Iya. Oke. Pendalaman karakternya gimana tuh dari bukan Medan kan aslinya? Kemudian Bukan. harus Medan gitu. Pendalaman karakternya ya pertama tentu baca skrip, terus dibimbing juga sama acting coachnya, terus suka nanya-nanya juga di sela syuting sebelum tag ke kru-krunya, banyak yang Medan gitu. Terus kayak kalau dialeknya kurang Medan pas banget. gitu, suka dibenerin sama mereka gitu sih. Oke, jadi benar-benar ada pendalaman karakter juga ya di situ ya. Nah nih Bang Robby Bo ini berperan sebagai apa nih di film ini nih? Iya, saya Robby Bo di Bukan Jodoh Biasa nih. Oh, ada nih ya, bukan jodoh Ada biasa nih-nya, nih ya. Iya. Itu sebagai temannya bapaknya Marsha itu peran utama Nina Kozak. Saya berperan di situ sebagai hand body. Bodyguard. Bukan hand body. Oke ya, bodyguard. Jadi pengawalan ya. Pengawalan terhadap Nina dan bapaknya. Oke, baik. Nah, kalau Mas eksekutif produser nih, boleh diceritakan nggak sih mungkin dalam proses pembuatannya ini filmnya tentang apa sih ini gitu? Ya, kita film ini melatar belakangi film tentang komedi. Komedi. Yang dimana sebagai miniatur, sebagai anak kos ya, mahasiswa yang pernah kuliah di Bandung, itu merasakan apa yang kalau dilihat film ini kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Nah, ketika ini film dibangun adalah anak Bandung kan udah tahu ya kalau biasanya kalau yang kos itu berbagai daerah kan. Bahkan sini ada juga yang dari luar negeri, warga Filipina itu juga ada gitu. Nah,
ketika kehidupan sehari-hari dijadikan satu manifestasi, nah itulah kita jadikan satu adegan komedi. Yang di mana-mana mungkin kalau anak mahasiswa kan hidupnya kan pola pikirnya sederhana. Kapan kita punya duit? Kapan kita bisa hidup sukses? Nah, di sini ada. Oke, jadi cerita tentang anak-anak kosan Betul. dari berbagai macam daerah dan wilayah bahkan negara Betul. ketemu satu. Betul. Nah, inilah salah satu anak kosnya ini ya. Nah, ini. Iya. Ya, tapi anak kosnya ini apa namanya dalam satu kosan itu barengan sama Bang Raim sama Mas Leo itu. Iya, ada Raim sebagai Richard, ada Leo juga. Leo itu dari Filipina, si Raimnya mewakili yang dari Wakatobi. Terus ada Kang Wahab juga, dia Bandung asli. Jadi ada Medan, Bandung, Wakatobi sama Filipina. Oke, campur-campur jadi satu. Nah, ketika menghadapi kehidupan sehari-hari dengan karakter yang beda-beda itu, konfliknya ada di situ, seperti itu gitu. Iya, betul. Oke, nah kalau Bang Viko kan dari stand up nih, dari komika gitu kan. Tantangannya apa sih kok mau menerima peran ini gitu? Kalau aku kan biasanya komedinya tuh di verbal ya. Sementara begitu aku lihat skrip di sini banyak komedi-komedi slapsticknya gitu. Terus kayak kangen deh main slapstick gini gitu, kayak udah lama nih nggak muncul slapstick gini gitu. Kan selalu dibilang apa stand up komedi itu komedi cerdas. Kangen juga sama yang ya udah lucu aja gitu, mau entah itu gerakan, entah itu secara konsep ada yang korban atau ada yang sial gitu. Jadi pas lihat skripnya kayak pengen nih main ini gitu. Jadi tertantangnya karena pengen coba hal yang luar dari biasanya. Kalau misalnya stand up komik kan sudah menjadi hal yang rutin ya, seperti itu ya. Iya, dan begitu lihat sinopsis dan cerita juga kan kayak ini mahasiswa nggak punya duit, nyari pinjaman, ini kayak kehidupan saya gitu. Jadi kayak Iya, oke. based on real life. Jadi nggak usah mendalami banget ya, enggak juga ya. Oke, jadi ketika mahasiswa jadi mendalami peran sebagai mahasiswa yang nggak punya duit, terus istilahnya akhirnya mau melakukan apapun cara sampai mendapatkan tantangan itu ya. Iya. Oke. Seru berarti ya ketika di lokasi syuting ya. Iya, serunya ada, tantangannya juga pasti ada ya, namanya syuting. Kayak ini tuh syuting kan maksudnya selain mengedepankan mau nunjukin bahwa Bandung itu kota pelajar yang mana banyak orang dari berbagai daerah ngekos di sana, kuliah di sana gitu, menuntut ilmu, bahkan ada pula yang dari luar negeri gitu, dan realitanya memang seperti itu di Bandung gitu. Terus kita juga mau nunjukin sedikit mengangkat pariwisata di Jawa Barat ya, khususnya gitu, pariwisata di Jawa Barat. Jadi kita syuting di tempat-tempat pariwisata yang belum terlalu banyak dikelola gitu. Anak sekarang hidden gem lah ya katanya. Hidden gem, oke, iya. betul. Jadi untuk explore tempat ini karena belum dikelola dengan optimal gitu ya. Jadi aksesnya kadang agak susah, terus naik turunnya agak curam. Jadi tantangannya suka ya untuk datang ke set lokasi syuting aja, kita harus Jalan kaki gitu tadi ya katanya ya. Terus kemudian dengan segala macam keunikan tanpa listriknya atau mungkin yang lainnya itu jadi pengalaman tersendiri pastinya ya. Iya, bahkan ada yang karena di hutan dan susah kalau bolak-balik keluar masuk hutan gitu. Akhirnya kita bermalamnya beneran nenda di sana gitu. Oke, jadi seru ya. Tapi tetap dapat komedinya nih pastinya nanti ya. Iya, kalau komedi karena maksudnya yang main juga banyak Iya. komedian juga kan. Maksudnya Semua. Raim Laude juga stand up komedian, terus ada Kang Jopi Project, ada Bang Robi, senior ada banget ya kan. Kang Diki Chandra, itu jadi udah. lengkap lah semua di situ ya. Nah, Bang Robi nih, jadi tadi menjadi bodyguard ya kan, nah konsepnya untuk tantangan peran di sana gimana? Iya, kalau saya sih asik-asik aja sebagai aktor kan apa aja yang harus dilakonin gitu. Kalau dikasih peran gitu. Nah, di sini saya sangat bersyukur sekali dan juga bisa ketemu stand up komedi yang kedua kali ya di film ini ya. Iya.
karena kolaborasi antara pelawak lawas ya sama stand up comedy yang pakai konsep. Ya seperti itu. Jadi saya ya seperti tantangan itu yang seperti yang Bang Viko bilang, ya itulah kita bisa Kolaborasi saling di situ kenal ya. gitu Iya, betul. antara stand up comedy milenial dengan pelawak-pelawak lawas ya seperti Kalau Diki Bang Robi Chandra. berarti angkatannya siapa Bang kalau misalkan? Iya kalau Diki Chandra ya sama. Iya. Oh, itu Chandra ya, siap. Junior kali. Junior Bang Robi. Junior ya masih baik karena rambut nggak ada. Iya. Nah, kalau Bang Gion sendiri nih Bang, kan Bang Gion sebagai eksekutif produser nih Iya. untuk film ini. Kenapa sih mau menjadi eksekutif produser di film ini? Apakah karena pemainnya atau mungkin dari jalan ceritanya atau memang mengambil suatu hal yang unik lagi di sini? Iya, kebetulan saya kan film sudah 2 ya di layar lebar ini sama ini. Saya melihat bahwa sebenarnya film ini kenapa saya mau ambil waktu saat pertama itu karena keunikan dalam kehidupan mahasiswa itu kan pernah kita rasakan. Kebetulan saya kuliah di Bandung juga Oke. gitu kan. Terus apa yang dirasakan mahasiswa ini itu saya rasakan juga. Terus yang lucunya di sini ekspor adanya petualangan. Nah saya hobi juga petualangan gitu kan. Oke. Saya setelah baca sinopsis dari skrip, kok ini kayak kehidupan saya banget ya. Saya suka lihat horor gitu kemana-mana dan ini menunjukkan bahwa bagaimana mahasiswa yang berbagai macam dari berbagai daerah, karakter dan daerah itu bisa menjadi satu. Gitu. Nah, ketika ada mungkin kalau kita lihat di goal scene-nya itu bahwa kebersamaan. Jadi ada satu yang pesan-pesan yang harus diangkat sebenarnya. Nah, pesan yang diangkat adalah bagaimana kita bersama-sama menuju punya tujuan. Karena kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan mentalitinya beda ya. Kadang-kadang kita penuh kadang-kadang putus asa, itu wajar ya. Gitu. Nah di film ini juga ada semacam kehidupan yang sehari-hari yang memang terjadi di dalam kehidupan mahasiswa tadi, yang suka menghayal, suka punya ekspektasinya terlalu tinggi, ya kan? Terus ketiga mau enak aja instan, gitu kan? Ini film ini kan, apalagi pengen punya cewek cakep kaya. Nah udah itu di mana aja tuh, setiap mahasiswa pasti ngerasain begitu kan? Nah lucunya kalau saya lihat karakter ini, jujur aja, saya lihat yang saya kagum tuh lihat Viko gitu. Dia total banget gitu. Dari situ saya lihat skrip, wah ini telanjang beneran, telanjang gimana ya? Iya, jadi ada satu scene teman-teman. Viko tuh total banget katanya ya. Dan nggak tahu setelah habis sekarang malah itu enggak, atau malahnya udah lupa deh. Saya lihat pakai daun dia lari. Ini kan nggak mudah pemain untuk menjadikan suatu karakter mengeksploitasi. Nah, di sini saya lihat, wah ini filmnya keren. Jadi ada yang saya anggap kalau kita lihat plot twist-nya gitu ya, ini juga banyak dapatnya gitu kan. Nah, antara Raim sama Viko ini, saya lihat sebenarnya ada dialogis yang sebenarnya selalu berseberangan gitu kan. Tetapi dengan gaya karakternya itu jadi hidup. Kan susah film komedi itu, nggak mudah. Karena kalau Robi juga seorang komedian ya, tapi banyak juga kan pemain film untuk drama, betul ya, di sinetron. Dan memang backgroundnya ada, lihat mukanya juga susah dicari dapat. Coba yang gantiin Robi ada nggak? Ada nggak? Coba kita bilang Iqbal memang ada kan kayak dia? Iya, Tampaknya. semua di mana-mana billboardnya Nah, billboardnya Robi. botak, kumisan, cuma kumisnya kurang bawah lagi kan. Ada nggak? Nggak ada kan? Juniornya Robi paling Om Indro ya. Kayak gitu ke sana. Ya, jadi nah saya lihat gitu dan Leo Konsul juga dengan bahasa-bahasa yang agak apa sih bahasa Indonesianya yang nggak bener, tapi ada lucunya gitu. Nah itulah yang kita bangun film ini. Nah, saya berharap bahwa di sini kan ada salah satu miniatur kebangsaan, lalu juga ada suatu emosional. Jadi secara emosional condition itu bahwa mahasiswa sekarang yang sekarang terjadi, anak-anak sekarang itu seperti sama, menginginkan hidup yang lebih mapan. Nah, ada satu maksud tujuan tertentu, bagaimana kita punya semangat, kebersamaan, lalu menghasilkan tujuan. Dan itu diciptakan dalam sebuah karya film ini film. gitu. Akhirnya maulah Bang Gion menjadi eksekutif produser dalam film sekali. ini gitu. Dan film ini tayang di bulan Ramadan nih. Besok Besok tanggal 13 seluruh Indonesia. Ada berapa layar? 155 layar. Nah, kalau menurut Bang Gion nih, untuk pendustrian film saat ini gitu kan, apalagi saat ini juga sebenarnya
hadirnya Bukan Jodoh Biasa ini di tengah film-film horor misalkan Horor, ya. ya. Gimana nih menyikapi dan melihatnya? Ya, kalau kita lihat secara demografi film horor ini merupakan suatu film yang masih diminati masyarakat. Di Indonesia. Horor ya, di Indonesia. Tetapi kita juga sampaikan, film kita juga ada horornya. Oh, ada juga. Ada, walaupun tidak di terakhir ya. Iya. Ini juga cerita petualangan di hutan, pasti ketemu dengan hantu juga. Tapi kita tidak memasukkan secara prioritas bahwa film ini kita lihatkan semacam adanya setan dan sebagainya. Tetapi di mana-mana namanya kita menuju hutan itu selalu dilihatin dengan hal-hal yang aneh. Ini ada. Nah, saya berharap bahwa film kita ini kan penonton fanatismenya kan ada 4 genre, drama, horor, ya, drama, action, kolosal ya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat drama, mungkin punya penonton yang secara orang-orang yang penonton secara sekuler gitu anggap ya, sekuler itu ada. Kalau horor ini nomor 1. Ya, kalau yang komedi ini biasanya orang-orang yang sedang lagi stres, lagi sedang capek, pengen refreshing, nggak mau mikir, nggak mau berat gitu kan. Nah, nonton di Bukan Jodoh Biasa nih, itu nggak? Iya kan memang kita hadir setelah rakyat jenuh ya, maksudnya kinerja pemerintah tuh terlalu banyak yang salah di negeri ini gitu. Kita hadir ini ngomong ingin bensin atau kayak penting banget. Saya setuju sih. Jadi kayak jadi udah puas ya. Jadi lebih kepada bagaimana Bukan Biasa nih hadir di tengah-tengah kejenuhan. Nah, anggapnya kejenuhan dari para mungkin pemirsa juga yang pengen refreshing nih, pengen santai aja. Kalau menurut Viko, dapat momen horornya adalah di film atau di pembayaran? Oh, beda ya? Dapat nggak film horornya? Kalau pembayaran itu kan Udah. enggak, ya memang film ini unsurnya memang beragam ya, maksudnya dramanya ada, komedinya banyak, si unsur horornya juga ada gitu, karena film ini kan ada petualangan mencari sesuatu, terus di perjalanan di tengah petualangan itu kita harus karena tadi saya bilang bahwa film ini mengeksplor tempat-tempat yang pariwisata yang belum banyak dikelola, jadi tempat-tempat kayak hutan larangan, ada goa, ada air terjun, sungai, itu di tempat-tempat itu ketika syutingnya memang terjadi gangguan-gangguan teknis, kayak ya gangguan yang harusnya nggak ada lah gitu. Terus memang secara cerita juga karena memasuki tempat-tempat seperti hutan, gua juga mendukung untuk masuknya unsur horor dan misteri di sana. Jadi memang ada juga di film ini. Tapi ketemu Viko jadi lucu pasti. Jadi lucu. Jadi kocak ya. Kalau Bang Robi juga dapat nggak selama syuting di sana? Itu syutingnya berapa lama ya di sana? Kalau saya untuk di lokasi Di lokasi Bandung berbeda. Kota ya. Bandung Kota. Kalau keseluruhan tuh 19. ya 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Itu banyak syuting di Tasik, Bandung Barat, Ciamis. di Daerah Jawa Barat Ciamis, ya? dan Bandung Kota sih. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bang Robi nih, kalau Bang Robi udah lama banget nih dunia film iklan ya kan. Nah, Bukan Biasa nih ini kenapa sih harus ditonton nih? Bukan Jodoh Biasa. Bukan Jodoh Biasa. Bukan Jodoh Biasa ini kenapa sih harus ditonton? Iya, karena dari sini saya bilang ya, antara kolaborasi ya, kolaborasi antara pelawak lawas sama milenial, yaitu stand up comedy. Nah, ini perlu ditonton karena dari awal sampai pertengahan sampai akhir itu ya memang mengocok perut ya istilahnya. Kita sendiri melihat bahwa scene demi scene itu tidak lepas dari komedi, gitu. Pas syuting ketawa mulu dong. Iya, kalau kita Dika sih kalau kita yang ketawa Dika, penonton yang ketawa sama kita. Ya, jadi ya lebih banyak yang pelawak
senior itu, Lawas itu dia lebih banyak main di ekspresi aja. Karena Lawas Body ya. language-nya ya lebih Iya, banyak body penguasaan language, ekspresi. ekspresi, gestur, ya itu kita mainin. Pengalaman saya seperti itu. Dan saya senang sih masih hidup di tahun milenial ini karena ketemu stand up komedi yang luar biasa gitu. Tapi Bang Robi mah gini aja udah ketawa ya kita Iya, ya. Awalnya udah pengen menyenangkan gitu mukanya Bang aja Robi. ketawa, kan? Iya, walaupun kayak serem tapi udah kalau ngomong udah ketawa Saya gitu. seram seru sebel. Oh, iya. Seru sebel. Boleh. Gitu ya. Kalau Viko apa? Ini seram seru sebel. Viko apa? Saya juniornya Bang Robi. Oke, baik. Nah, kalau Bang Gio nih ngomongin soal industri film, kira-kira dari industri film yang saat ini sudah berjalan, kemudian kan juga sekarang banyak netizen yang juga mengapresiasi ya datang ke bioskop untuk nonton segala macam. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan lagi nih untuk dari industri film? Ya, yang pertama adalah peranan pemerintah. Pemerintah sebenarnya di dalam undang-undang film itu kan, bagaimanapun ada namanya ekosistem film. Bagaimanapun juga film itu harus diapresiasi oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi ada satu yang harus jadi PR. Undang-undang film ini belum punya peraturan pemerintahnya. Nah, sehingga kita tidak tahu circle dalam politis ya. Ini bagaimana kok bisa peraturan pemerintah undang-undang film belum lahir? Kenapa itu? Padahal undang lahirnya filmnya udah lama, 2009 kan. Hampir 15 tahun kosong. Nah, sehingga kami sebagai orang-orang di Pekerja dalam di industri film ini. ya, itu selalu menginginkan bahwa film ini bukan saja hanya dipakai atau digunakan untuk sebagai bahasa kasarnya gitu ya, sebagai industri aja, tapi kan ada penetrasi budaya, kearifan lokal yang harus diangkat. Kayak tadi bicara sama Mas Viko, bagaimanapun ini ada mengeksploitasi, eksplorasi sumber daya alam. Iya. Nah, ketika kita orang film mau syuting, harusnya pemerintah daerah itu Support. sudah supporting gitu kan. Lalu kalau bisa memberikan bukan saja memudahkan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika syuting itu ada jalur-jalur atau bahkan kok kesannya kayak seakan-akan kok banyak biaya-biaya yang tak terduga. Saya bilang biaya tak terduga ya. Nah, di dalam undang-undang film itu pemerintah daerah itu harus memsporting banget itu. Itu ada pasalnya. Kebetulan saya pernah duduk di Badan Perfilman Indonesia, Ketua Badan Perfilman Indonesia selama 5 tahun. Ini hal-hal ini yang memang harusnya sudah masuk ke dalam ranah-ranah kehadiran pemerintah, Komisi 10 dan sebagainya. Jangan sampai ketika banyaknya para sinias ini untuk membuat produksi film, tetapi ada satu regulasi yang selalu kontras. Contohnya, kita mau izin untuk syuting, lalu ada mekanisme-mekanisme yang kok kayaknya persulit. Bahkan karena kan gini, ketika kita buat produksi dan produksi, itu biaya semuanya. Jangan sampai ketika kita selagi produksi, tiba-tiba harus ada aturan. Nah, aturan itu menyangkut apa? Budgeting. Karena apa? Satu hari kita harus sewa, kita harus mikir makanan dan sebagainya ya, transportasi dan sebagainya. Tapi dengan adanya yang tadi regulasi-regulasi yang di daerah yang membuat malahnya harusnya dia dukung, malah dia buat suatu aturan atau entah itu aturan dari raja kecilnya, saya nggak tahu lah. Raja kecilnya entah kepala desa, entah sampai bupati, walau. Tapi itu kan menjadi kita bingung. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Iya Pak Gion, bahkan teman saya ada cerita mereka tuh syuting di Korea, di Seoul. Malah izin memang ada birokrasi segala gitu, tapi tidak mahal dan bahkan malah dapat cashback. Itu dia. Dapat cashback karena itu ya, mempromosikan Seoul Betul. gitu. Itu katanya di Seoul itu nggak terlalu gede karena Seoul tuh udah spotlight yang cukup gede banget. icon Tapi lah, misalkan di pedalaman makin dalam tuh katanya makin gede. Betul itu. Uang supportnya kayak misalkan ke Busan kayak gitu. Betul. Bahkan di Malaysia itu malah disubsidi oleh pemerintahnya. Ini film di Malaysia itu bahkan dibantu oleh pemerintah langsung. Kalau saya memang kemarin itu untuk iklan ya, nggak usah sebut iklan apa, tapi di Malaysia, nah itu memang benar-benar disupport. Oke, baik. Nah, harapannya nanti mungkin dari sini ya bisa menjadi perhatian buat semuanya ya. Tapi kan pemerintah udah mulai turun tangan. Sekarang kan udah ngangkat dirut baru tuh PFN. Waduh, dirut barunya orang musik cuy. Musisi ya. Iya, musisi ngerti film kan ya? Oke, baik.
Jadi kita dari sini nih, oke ya benar ya. Mudah-mudahan dari sini ya Bang Gion ya, dari film dari podcast ini bisa Ini sekali curhat ya. sekali curhat, bisa nyampe nih bahwa ternyata butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan ini. Tadi kan juga Mas Viko udah ngomong bolak-balik, kita nih ngeluarin hidden gem nih gitu kan. Mana tahu dari film yang launching ini besok orang pengen ke sana, pengen tahu air terjunnya seperti apa kayak gitu-gitu Betul. ya. Oke, Bang Viko, mungkin boleh disampaikan kenapa orang harus nonton Bukan Jodoh Biasa ini? Kenapa harus nonton Bukan Jodoh Biasa? Karena Bukan Jodoh Biasa adalah film yang sama-sama kita kerja keras mencurahkan tenaga, pikiran, waktu untuk membuat karya yang harapannya adalah semoga teman-teman bisa suka. Nah, kalau suka bisa kasih tahu teman-teman yang lain. Jadi makin banyak yang seneng sama karya kita, kitanya juga makin lega dan seneng karena punya perasaan bahwa oh kerja keras kita nggak sia-sia gitu teman-teman. Wih, keren banget. Ini baru kali ini loh Bang Viko Ngomongin di sini serius. Ini serius ada bercanda nih. Enggak, kamu jarang merhatiin aku. Padahal tadi di belakang tahu-tahu mulu ya, bener serius banget nih, udah kayak politisi. Sering nih. saya ngomong serius kalau lagi klarifikasi. Oke. Wah, Bang Gion silakan, ada yang mau disampaikan. Iya. Harus nonton, kenapa harus nonton Bukan Jodoh Biasa nih? Gini, ketika sekarang ini kan lagi sedang banyaknya masyarakat ini berharap ya punya suatu harapan-harapan yang indah. Nah, sebelum masuk ke harapan indah, Bekasi bukan Bekasi. ya? Tinggal saya. Tinggal ya. nah kita tonton film Bukan Jodoh Biasa karena ini ada film tentang komedi yang kita masuk enteng, gitu. Maksudnya refreshing, dapat ada yang didapat gitu ya. Selain filmnya lucu dan mengandung sesuatu, ada energi apa tuh? Energi positif lah gitu. Vibrasi. Jadi, iya vibrasi. Keluar dari bioskop ini nonton pulang tenang. Tapi jangan mikirin utang. Mikirin nggak? Jadi keinget, tadi nggak inget ya. Pokoknya film ini mengandung suatu unsur yang komedi banget dan kita berharap penonton juga mempunyai ada suatu apa yang didapat film ini. Oke. Apa yang didapat tadi? Refreshing dan ringan dan kita banyak lihat mata memandang bahwa Indonesia khususnya Jawa Barat banyak potensi alam yang perlu didatangi. Oke, baik. Nah, ini akan tayang di 13 Maret. Besok berarti ini kita syutingnya H-1, 13 Maret 2025 di 155 bioskop yang pastinya akan menemani ngabuburit ya. Yang ngabuburit ya. Sambil ngabuburit bisa nonton. Betul. Oke, boleh dibantu promonya silahkan, monggo. Halo teman-teman, kami dari cast dan eksekutif produser film Bukan Jodoh Biasa nih. mengajak teman-teman semua untuk nonton film Bukan Jodoh Biasa nih yang akan tayang segera di 13 Maret 2025. Tonton di mana saja, di bioskop-bioskop yang terdekat dan tersedia, nggak harus kesayangan karena biasanya di bioskop kesayangan suka ketemu orang kenal ya. Siapa tahu nontonnya sama selingkuhan juga sama siapa aja, yang penting beli tiket gitu. Iya. Karena makin banyak tiket bisnis bisa berjalan. Oke, amin. Oke, thank you Bang Gion, Iya, thank you makasih, Bang Viko, Mbak thank you Bang Robi Debbie. untuk sudah hadir ke Iya. sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight semuanya. Banyak banget nih, nggak cuma ceritanya doang. Ini ada daging juga tadi nih, ya kan? Kita tadi cerita tentang daging, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat pemangku kebijakan. Baik, saya Beni Fridiari pamit undur diri. Terima kasih banyak, sukses buat Makasih. filmnya. Terima kasih. Sampai jumpa.